Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Kongo merupakan sebuah negara di Afrika Tengah yang diharapkan menjadi salah satu negara paling maju di seluruh benua Afrika. Potensi sumber daya alamnya yang melimpah, seperti berlian, emas dan tembaga, adalah harapan bagi terwujudnya kemakmuran. Tetapi sayangnya, kenyataan yang harus mereka terima sangat jauh dari harapannya. Saat ini, Kongo menghadapi tantangan yang sangat mengkhawatirkan, berkenaan dengan tingkat kemiskinan yang sangat parah dan menyebar luas. Ketidakstabilan politik, korupsi, serta konflik bersenjata yang terus bergulir sepanjang waktu, telah membatasi pertumbuhan ekonomi, dan merugikan kualitas hidup rakyat. Dan ini menjadi rangkaian kisah tragis, tentang bagaimana sebuah negara dengan potensi besar, bisa jatuh begitu dalam, ke dalam kubangan kemiskinan. Pada tahun 1960, Republik Demokratik Kongo meraih kemerdekaan dari Belgia. Kala itu, negara ini menonjol sebagai salah satu negara industri paling maju kedua di seluruh benua Afrika. Kongo saat itu memiliki sektor pertambangan yang berkembang pesat, dengan sumber daya alam berlimpah seperti tembaga, berlian, emas dan uranium, yang menjadi andalan bagi ekonomi negara ini. Selain itu, sektor pertanian Kongo juga relatif produktif, menjadikan negara ini sebagai produsen kopi, karet, dan minyak kelapa sawit yang terbesar di Afrika. Kendati demikian, kemerdekaan pada tahun 1960 itu tidak memberikan kesejahteraan dan kemajuan sesuai yang diharapkan oleh negara tersebut. Sebaliknya, kemerdekaan ini justru menjadi tonggak awal dari munculnya kemiskinan yang parah di negara ini. Demikian itu, karena sebagian dari hasil dan keuntungan sumber daya alam Kongo saat itu, digunakan untuk membiayai anggaran pemerintah, termasuk untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Di sisi lain, sebagian besar keuntungan sumber daya alam Kongo, justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pejabat pemerintah, melalui praktik korupsi dan penggelapan anggaran. Perusahaan Amerika, Prancis dan Belgia yang beroperasi di Kongo, juga mendapatkan keuntungan yang besar dari sumber daya alam negara tersebut. Keuntungan ini diperoleh dari kegiatan pertambangan, perkebunan, dan penebangan hutan. Dan tentu saja, sebagian besar keuntungan ini dialirkan ke luar negeri, tanpa memberikan manfaat yang berarti bagi rakyat Kongo. Milisi dan kelompok separatis bersenjata juga sering terlibat dalam kegiatan pertambangan ilegal yang menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Keuntungan ini digunakan untuk membiayai kegiatan militer mereka, atau untuk kepentingan pribadi para pemimpin mereka. Selain itu, konflik politik dan militer yang berkepanjangan telah melanda Kongo selama beberapa dekade hingga saat ini. Sejarah konflik di Kongo mencakup beberapa episode yang menghancurkan, seperti Perang Kongo Pertama yang terjadi antara tahun 1960 hingga 1965. Perang Kongo Kedua pada 1998 hingga 2003, dan konflik Kivu berkepanjangan sejak tahun 2004 hingga sekarang. Konflik-konflik ini telah menelan nyawa jutaan manusia, memaksa jutaan orang untuk mengungsi, dan mengakibatkan kerusakan parah pada infrastruktur, serta perekonomian negara ini. Konflik ini menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi bisnis, dan menghambat pembangunan, serta investasi di negara Kongo. Akibatnya, perekonomian Kongo mengalami kemacetan, dan mengalami kerugian yang signifikan selama beberapa dekade terakhir.
Begitu juga, korupsi dan kegagalan pemerintahan juga menjadi faktor utama yang berperan dalam kemiskinan yang melanda Kongo, sehingga negara ini menduduki peringkat rendah sebagai negara yang paling korup di dunia. Pada tahun 2023, menempati peringkat 180 dari 180 negara dalam indeks persepsi korupsi. Dampak korupsi ini sangat merusak pada Kongo, sebagaimana diungkapkan oleh Bank Dunia yang mencatat bahwa negara ini mengalami kerugian lebih dari 1,5 miliar dolar setiap tahun, atau sekitar 23 triliun 11 miliar 275 juta rupiah. Bahkan, laporan PBB pada 2020 menyebutkan, dampak korupsi lebih parah lagi, mencapai 2,5 miliar dolar setiap tahun atau setara dengan 38 triliun 352 miliar rupiah. Korupsi bukan hanya menguras kekayaan negara, tetapi juga mengikis tata kelola pemerintahan yang baik, dan menghambat upaya pembangunan yang berkelanjutan di negara Kongo. Korupsi merupakan masalah sistemik yang melanda Kongo, dan telah menyebar di seluruh tingkat pemerintahan, dari tingkat presiden hingga pejabat lokal. Oleh mereka, dana publik sering disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk pembelian barang mewah, pendanaan kampanye politik, atau pembayaran suap. Sayangnya, meskipun terlibat dalam tindakan korupsi yang merugikan negara dan masyarakat, sebagian dari mereka seringkali berhasil menghindari hukuman yang seharusnya mereka terima. Kombinasi dari semua faktor ini telah menyebabkan rakyat Kongo jatuh dalam kemiskinan yang sangat ekstrim. Menurut Bank Dunia, pada tahun 2022, sekitar 60,4% penduduk Kongo hidup di bawah garis kemiskinan internasional. Berdasarkan data PBB, jumlah populasi negara ini mencapai 81,7 juta jiwa, yang berarti sekitar 65,7 juta orang di Kongo hidup dalam kemiskinan. Kondisi kemiskinan di Kongo sangatlah parah. Orang-orang miskin sering hidup dalam kondisi kelaparan, kekurangan gizi, dan penyakit. Mereka juga sering tidak memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya. Dengan demikian, kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Kongo ibarat sebuah ladang yang hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang, yang seharusnya dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Tak heran, jika banyak pengamat ekonomi mendefinisikan apa yang dialami Kongo ini sebagai kutukan sumber daya alam, karena faktanya, di tengah lumbung kekayaan yang melimpah, rakyatnya justru hidup dalam kelaparan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya.